maka wajib kau taati. Ketika dia ini tidak ada mengikuti, kamu mau taati yang bagaimana? Apa yang kau harus taati? Yang bagaimana yang harus kau taati? Yang bagaimana yang tidak layak kamu taati? Ketika itu bersamaan dengan hukum hakam Allah, laksanakan. Ketika itu bertentangan dengan hukum Allah, wajibkah kau laksanakan? Hukum hak, nggak apa ya, saya mau nanya. Iya betul. Karena sekarang kan mereka punya depak, ada para ulama di sana. Al-ulama warasatul anbiya seperti tadi Abang bilang. Terus lagi MUI diperkuat dengan MUI Majelis. Kamu tahu nggak itu departemen agama musyrik? Tahu sih Bang. Musyrik itu menyembunyikan Allah kan? Iya. Nah dia departemen musyrik, menteri agama musyrik. Ya? Musyrik nah dia. Iya. Dia mengayomi agama musyrik nah. Musyrik. Kamu harus taati departemen musyrik. Terus kalau MUI-nya sendiri Pak, apakah MUI masih dalam kapasitas perlu ditaati sekarang? Kamu tahu nggak itu MUI Majelis Ulama Indonesia, bukan Majelis Ulama Islam? Oh. Jadi mewakili Indonesianya, ya, bukan mewakili Islamnya. Dia sendiri tahu nggak bahwa perintah Nabi suruh panjangkan janggut itu perintah? Kenapa dia sendiri habis janggut-janggutnya? Ya, ada beberapa orang yang habis itu. Layak kau ikuti sedangkan dia sendiri tidak sami'na wa ta'na. Apa yang harus kau ikuti? Apa keberuntungan umat Muhammad dengan dasar MUI tadi? Apa keberuntungan umat Muhammad selama yang kau hidup ini? Nggak ada Pak. Nggak ada. Karena kita mayoritas aja masih dipertahankan. Apa yang mayoritas orang Islam? Orang selamat, sedangkan tidak ada selamat. Coba kau pikir, doa orang Islam itu diterima Allah nggak? Terima Allah. Baik. Seluruh Indonesia doa, salat, minta supaya Afghanistan jangan hancur nggak? Muka mana yang harus tengokkan ustaz-ustaz itu? Semua minta lagi, wah di masjid berdoa, di sorot syuting, minta diselamatkan. Hancur nggak Palestina? Makin hancur. Doa lagi besok salat, minta demonstrasi dan sebagainya, minta diselamatkan Irak. Hancur. Mana orang Islam? Mana orang Islam? Seluruh dunia, mana orang Islam? Bah, Ya. kalau Imam Sudes kan suka baca doa sampai nangis seperti Ramadan kemarin. Itu kan ada 1 jam doa kunut sambil baca doa itu. Ya. Itu gimana? Berarti termasuk. Barang siapa menjilat dengan sultan, ulama yang menjilat sultan, kata Nabi jangan kau dekati. Ulama itu menjilat dengan sultan tak? Menjilat sultan. Sultan mana? Saudi Arabia. Layak didekati tak? Buka hadis. Mendatangi pintu-pintu penguasa. Buka hadis. Nabi berkata, jangan kau hampiri ulama yang menjilat dengan sultan. Nah, Sudais jilat dengan siapa? Sultan. Doa makbul. Kalau makbul kan terkabul langsung ya itu. Ini nggak makbul. Ada nggak orang Islam lagi? Ketika orang yang selamat tidak ada, maka harus ada Amirul Mukminin akhir zaman. Harus ada imam, harus ada kepemimpinan. Yang doanya makbul. Apa dia minta Allah bagi. Abang Ya, mau menanya sebentar nggak ada? boleh. Memang ini agak remeh-remeh, namun ada beberapa Jadi Allah telah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul. Nah, lalu kalau kita lihat sepintas bahwa jin dan manusia ada dua kan bahaya. Pertama yang muslim, dua yang kafir. Dengan ini kita kepada yang lain hakul musuh al-falsitun. Berarti karena dia ini bangsa jin namun beragama Islam, apakah kita
dia itu masih mempunyai hak menghakul dalam musim itu tidak. Sama jin Islamnya maksudnya. Begini, Masalah jin Kan Ustadz yang dongeng dulu. soalnya ini Allah ciptakan jin dan manusia. Sebelum manusia menguasai langit dan bumi ini, dia menguasai bumi ini. Kemudian kata Nabi, sebelah kiriku ada jin, belah kananku malaikat. Tapi jinku sudah masuk Islam. Kita udah masukkan Islam belum? Jin kita. Tidak begitu tahu, Pak. Macam. Nah kemudian masalah jin adalah wajib kita percaya. Allah memberikan Nabi sebagai contoh, bukan dongeng. Bagaimana dongeng Sulaiman? Dongeng kan? Sulaiman dongeng ya. Jadi kalau kita baca Quran ini hanya sebagai dongeng, berarti bukan contoh yang baik Nabi. Pada dari Adam, Nuh, Saleh, Ibrahim, Allah berikan contoh kepada kita untuk berpikir. Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh kepada manusia, hanya godaan perempuan. Melakukan hubungan seks. Fala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan kau hampiri ini pohon. Pohon yang mengandung buah. Mana mungkin buah dimakan terus terlepas baju. Jelas buah, holdi buah yang mengandung buah itu, pohon yang ada buah itu yang dimakan oleh Hawa sehingga terlepas pakaian. Ini tamsil. Kalau Nabi dia berkata, "Hitakut dunia wa takun nisa." Takut engkau dunia dengan takut engkau dengan perempuan. Sesungguhnya tipu daya perempuan itu sama dengan tipu daya dunia melayakan kamu. Adam keluar dari surga karena perempuan. Bani Israel terhina karena perempuan. Nuh gagal dalam perjuangan karena perempuan. Yusuf terfitnah karena perempuan. Lut meninggalkan kampung halaman karena perempuan. Istrinya tidak mengikuti dia. Kita kembali ini bukan dongeng, supaya suatu tamsil, supaya kita berpikir menjadi mendapatkan suatu iktibar. Jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk berbuat baik. Allah tidak, kalau sembah dia, apakah la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah sebagaimana yang kau sembah. Kita tidak menyembah Allah. Kenapa? Melaksanakan perintahnya. Karena itu PL amar, aqimus shalah wa atuz zakat. Bukankah itu perintah? Jadi bukan menyembah, karena engkau la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya apalagi kekuatan untuk menyembah, dia enggak sanggup. Tidak, maka Nabi berkata, "Ya Allah, aku tidak sanggup berdoa kepada engkau sebagaimana engkau mengajar aku berdoa." Semua ada kodrat dan iradat. Balik lagi kemudian tentang jin. Bagaimana masalah jin? Nabi bilang, jangan berkawan dengan jin, karena engkau tidak sanggup tipu daya jin ini, dan kamu tidak paham tentang jin, maka tidak layak engkau berkawan dengan jin. Walaupun itu Islam. Kamu tidak tahu macam mana jin Islam atau tidak, mana kau tahu kalian? Karena kita tidak pernah hidup di alam jin. Mana mungkin kita tahu ini jin Islam nih, Mahmud apa dia ini? Ya, hari-hari datang ke rumah saya, ada mungkin. Karena dia itu bukan alam kita, maka kita pembicaraan tentang jin itu ya, hanya kawan-kawan jin yang tahu tentang cerita jin. Ya. Saya tanya lurah jin. Jadi kalau ada jin, dia tukang jin, dia paham tentang jin. Memang dia nenek moyangnya jin semua. Dia tahu tentang jin. Tapi waman lam yasuk lam ya'lam. Siapa tidak pernah rasa tentu tak tahu. Kamu kan tak pernah hidup di alam jin. Tidak mungkin kau tahu. Pemburu hantu. Nah, dan kemudian pemburu hantu. Hantu lagi. Ada betul. Nabi tak pernah menceritakan tentang hantu. Cuma orang tua saja
Allah Tuhanku. Padahal perkataan Tuhan, takutlah engkau kepada Tuhan. Tapi ketika orang terlampau cepat menyebut takutlah engkau dengan Tuhanku, hantu. Cepat-cepat sikit. Tuhan. Hilang Tuhannya, timbul hantunya. Karena taat jadi hantu. Ya. Sebenarnya semua itu adalah suatu hayalan, suatu imajinasi seorang itu. Dia melihat bergoyang-goyang daun pisang, persis terbayang-bayang dia ini hantu, mukanya jelek, matanya keluar, lidahnya terjulur. Lalu akhirnya dia nukilkan, dia buatkan dari gambar suatu hayalan. Lalu tidak ciptakan hantu. Ada pernah baca hadis tentang hantu? Tak pernah. Ngapain kita harus percaya tentang hantu itu? Penampakan. Ilustrasi. Nah, jadi sebenarnya kita harus hindarkan itu. Ketika kita telah menyatakan adanya hantu, berarti kita telah bid'ah. Bid'ah mengadakan yang tidak pernah ada. Karena tidak ada hadis, dalil hadis sedikit pun menyatakan adanya hantu. Illa iblis, kecuali iblis. Tapi Allah menyatakan begini. Allah menyatakan, wahai Bani Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan kau hampir syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Itu musuh kau nyata itu berarti kau kenal. Setan itu musuhnya nyata, berarti kenal. Kalau tidak kenal, berarti tidak nyata. Nyata. Macam kamu itulah setannya, karena dia jadi tidak di sini. Macam kamu nyata, karena kata Nabi, setan itu mengalir di pembuluh darah. Mana ada yang tidak kena darah? Jadi kamu mengalir di pembuluh darah, seluruh metafisik ini dia ikut. Macam siapa dia? Macam kita. Kalau macam kita nyata enggak? Masa kita yang salah bilang setan pula yang salah? Kita sendiri yang buat kejahatan. Karena kita tidak paham a'udzubillah. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Aku yang mana? Di sana ada a'udzu waw mutakaddum. Waw jama' mutakaddum. A'udzu, aku. Aku ini setelah semua berkesimpulan semuanya aku. Ya, organ tubuh ini kan tidak ada daya. Baik urat tidak daya, sumsum, tulang, lendir. Semua ini la haula, tidak ada daya. Kecuali illa billah, kecuali dengan Allah. Ketika selembar setetes darah ini bercampur dengan yang haram, maka dia mengalir nanti sampai ke lidah, berbicara yang maksiat, sampai ke mata, pandang maksiat, sampai ke telinga nanti, beredar selama 40 hari. Maka seluruh metafisik ini kalau tahu dia nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, tentu dia takut. A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Hanya orang mukmin, hanya orang yang aman, hanya orang yang muslim, hanya orang yang selamat, yang mau selamat, yang a'udzubillah berlindung dengan Allah adalah orang mukmin. Di luar mukmin tak mungkin, tidak akan berlindung. Jadi orang yang mukmin, yang aman, orang yang selamat, mata, telinga, semuanya ini berlindung dengan Allah. A'udzubillah. Billah berarti dengan Allah. A'udzu, aku berlindung billah dengan Allah. Melihat dengan Allah, mendengar dengan Allah, hidup dengan Allah. Oke, selesai. Buang ba berarti dengan tidak ada, tinggal lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada enggak dengan kita? Tadi illa liya'budu. Ada enggak dengan kita? Nah, kita bohong. Berjanji aja kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bohong dah kita. Tipu dah kita. Kapan kita lillahi? Kapan lillahi rabbil alamin? Kapan? Illa liya'budun tadi kapan? Berarti kita sendiri mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, membohongi diri dengan perjanjian kita. Syirik. Ya, Syirik. Ya, karena sudah bohong sendiri kan, kita bilang begitu kan bohong. Kalau sudah bohong kan asmarin nar. Ya, banyak harus pahami. Kemudian buang lillah, tinggal lahu. Lam awal, lam akhir, ha, lahu. Semua bagi Allah. Lahu baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
wallahu tinggal hu, sirullah. Al-insanu sirrihi wa ana sirruhu wa sifati. Manusia kamu itu rahasiaku. Rahasia melihat, rahasia mendengar. Ada urat mana yang boleh melihatkan matamu? Kalau ada dokter kan tinggal ambil sambung, nanti orang melihat. Mana urat mana yang boleh mendengarkan kamu? Kalau ada di antaranya, disambungkannya. Karena di situ penuh rahasia. Allah Maha melihat, kamu dilihatkan. Allah Maha mendengar, kamu didengarkan. Allah Maha hidup, kau hidup. Allah Maha kasih sayang, diberikannya kamu kasih sayang. Semua ada di pada kamu. Maha berilmu, diberikannya kamu ilmu. Yang hari-hari punya pengetahuan. Kurang apa lagi Allah? Kaifa takfuruna billah? Kenapa kau kufur dengan aku lagi? Maka itu kembali kepada jin. Sepatutnya memang Allah telah menentukan bahwa jin di dalam surah-surahnya. Kita hanya mempercayainya, dia tetap ada. Tetapi bukan berarti kita boleh menceritakan tentang jin, padahal kita tidak pernah hidup di alam jin. Kalau itu Bang, kalau pengertian tentang ruqyah yang saat ini marak itu Kesurupan. Ya, Sebenarnya begini, Bukan ruqyah. kamu mudah mengobati orang kesurupan itu. Ketika dia datang kesurupan, kamu datang ke tempat dia, tengok. Udah kau lihat, kau bilang memang ini benar kesurupan ini, benar. Jadi jangan mendustakan, ini betul ini. Mana ayat? Hanya ayat Allah boleh menghilangkan dia. Kalau dia benar kesurupan, dia pasti lari dengan ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kau baca. Kau sembuh dia bangun. Nah, berarti dia bohong. Paham? Kamu kan bilang hanya dengan ayat Allah dia boleh hilang. Kau sembur dia dengan air itu. Kau baca Yasin Al-Quran, kau sembur, dia membangun. Mana saya ini? Berarti dia bohong. Paham? Kenapa? Kau paham tak? Kamu kesurupan. Aku bilang, ini betul ini, benar dia kesurupan ini. ya nggak kesurupan, sadar. Nah, jadi hanya dengan baca wailah hukum ini ayat itu pasti hilang, kecuali dia bohong. Kalau dia bohong pasti dia tidak hilang. Nah, kau baca kau semut dia bohong sadar, sebab dia takut dikatakan bohong. Iya. Padahal dia bohong. Jadi sadar. Padahal dia bohong. Karena sakit hati dengan suami, kadang-kadang keras pikiran, ini kesal, stres, dia bilang, ya, paham? Kamu ubah cara itu saja. Kau bilang, wah, ini betul ini. Siapa bilang dia tidak sakit ini? Kesian dia ini, betul-betul sakit ini. Dia tidak bohong ini. Tapi dengan ayat Allah, dengan ayat Al-Qudsi, setan bilang dia pasti lari. Kalau tak lari berarti dia bohong. Nah, kau dah bilang itu tuh, kau baca. Lari dia bangun dia, ini pembohong besar. Begini Pak Kiai. Ya. Asbabun nuzul daripada turunnya surat Falaq Binas. Kalau Nabi kena apa ya? Kena keluh, kalau kata orang Buddha kena keluh. Itu enggak betul itu hadis. Saat Nabi yang maksum kena keluh. Nah, tidak ada itu ayat Nabi panas. Ketika itu badan Nabi gerah panas. Yang sumur ini, Nah, ketika itu Nabi pun membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu Nabi tiupkan ke tangannya, sapukan seluruh tubuhnya sehingga dia hilang gerahnya, hilang panasnya. Tapi ada meriwayatkan bahwasanya dimasukkan di sisi Nabi, masukkan itu ada rambut, dimasukkan di dalam kolam, dia sumur. Kita itu maka dijumpai. Sebenarnya ini kita tolak. Kenapa kita tolak? Nabi adalah kekasih Allah yang maksum. Lalu boleh pula setan yang menggoda dia, itu bukan Nabi Muhammad SAW, Maha Suci Allah dan Rasulnya. Maaf. Itu yang di sumur apa?
Jarona Jarona itu gimana? Airnya. di Mekah itu. Itu Nabi meludahi semua Ja'rana itu diludahkan oleh Nabi. Sehingga menurut riwayat dinyatakan airnya baik, kemudian tidak ada lagi racun berada di situ. Wallahu a'lam. Banyak orang Asia terutama datang lama. Orang mengambil ini kan sudah bid'ah. Kenapa diperebutkan yang demikian, menuhankan itu sumur? Cukup Zam-Zam. Sedangkan Zam-Zam itu kalau kau niat baik, baik. Kau niat kenyang, kenyang. Kau niat untuk menyembuhkan penyakit, sembuh. Kenapa kau tidak yakin sumur Zam-Zam? Lalu Za'ranah yang terlepas daripada itu. Kalau sumur Zam-Zam itu kan sudah jelas dalilnya. Iya. Kalau kamu lihat baik, baik. Kau lihat menyembuhkan penyakit, Allah akan sembuhkan. Kau lihat karena lapar, mau kenyang, Allah kenyangan kamu. Jelas. Tergantungnya. Iya. Lihat. Kenapa pula lari ke Ja'rana sana? Yang tidak ada dalil yang sempurna. Cerita dari mulut ke mulut mungkin ya. Ya, kan sama dengan orang mencium ini kelambu ini kiswah dicium, padahal ini debu-debu dan nempel dicium tadi kan bodoh. Ngapain mau cium itu? Manfaat tidak ada, apapun tidak ada. Tapi orang kita tercium. Tarik ngapain? Gak masuk ke sini airnya batu-batu. Saking cinta yang dibagi. Nggak bisa. Mana mungkin itu kiswah tidak ada manfaat. Kok kencingnya dia pun nggak ada manfaatnya. Itu apa? Nggak ada tuh perintah turun kiswah itu, nggak ada. Bisa cinta dengan batu. Jadi kalau untuk model baik lari ke batu bahagia. Kayak kita sebagai manusia, terutama saya mengagumi seluruh ciptaan Allah termasuk batu. Sehingga saya sering pakai batu. Kemudian cincin. apa aja? Batu Jelek-jelek. Nah, itu lain cerita lagi. Nggak dicerita itu. Kalau kita cerita tentang batu, Sulaiman juga pakai cincin sehingga hilang permatanya, dia cari. Sehingga dia bernazar, siapa yang menjumpai batu permata cincinku, kalau dia muda, laki-laki akan buat sahabat, kalau perempuan, aku akan jadi istri. Ya. Akhirnya dia jalan pinggir laut, dia jumpa nenek tua memakai cincin. Dia menjadikan. Nabi selain bertanya, sudah ada itu. Semoga ini bukan dia punya. Bila ditanya, siapa yang punya cincin? Saya dapat dari ikan ini. Nah, kata Nabi Sulaiman, apa yang kau minta? Aku lagi. Asal kembalikan cincin. Enggak, katanya. Aku kalau kamu kawin dengan aku, baru aku kawin. Akhirnya Nabi Sulaiman kawin, dapat cincinnya. Apakah dia bertuhan dengan cincin? Dia tidak bertuhan dengan cincin, karena itu pemberian, karena dia sayang. Jadi beda antara, jadi itu tidak termasuk musik ya. Dia karena dihadiahkan itu dia sayang, karena dia di sana tuh ada khasiat yang dibagi oleh Allah pada dirinya dengan sahabat cincin. Akhirnya dia kawinlah dengan si perempuan tua, namanya Siti Julqairah. Ustaz catat tuh. Ketika dia mati, begitu dia sedang dalam perjalanan, dia nggak tahu, malam itu tidur, ya melakukan hubungan, rupanya hamil Siti Julqairah. Nenek bisa. Kodrat, kodrat iradat Allah. Bukankah kau melihat nenek tua yang kawin dengan pemuda? Dia bilang, wah saya rasa perawan naik. Umur 70 tahun di majalah. Nenek tua kawin dengan pemuda. Mati nggak? Nanti dia selalu diberitakan dulu. Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihissalam berkawin dengan Siti Julqairah, akhirnya dia tinggalkan tempat itu. Satu masa dia sedang berjalan membawa kunci yang banyak, gudangnya.
ada seorang pemuda yang tak bertangan dan tak berkaki. Tangan tak ada, kaki tak ada, seperti labu. Goyang-goyang. Ya, dia berjalan dengan kodrat Allah. Dia hadang di tengah jalan. Nabi Sulaiman berhenti dan bertanya, kenapa kau hadang? Aku mau minta kuncinya. Kunci kamu itu, kunci dari harta kekayaan kamu, tolong bagikan kepada aku. Lalu Sulaiman bertanya, kenapa kamu minta? Ya, aku anak engkau. Namaku Nur Khaliyat Hakun Jannah. Nur Khaliyat Hakun Jannah. Hakun sebenarnya jin dan manusia. Hakun Jannah. Siapa ibu kamu? Diberitahu Siti Dzulqairah. Akhirnya untuk memegang kekayaan Sulaiman alaihissalatu wassalam itu adalah Nur Khaliyat Hakun Jannah. Kalau orang penyaji sekarang ini tidak digunakan seperti Sulaiman, kan sia-sia. Kalau kau punya jin, suruh ambil atau dalam lautan tuh harta-harta, kan kaya dia. Masa punya jin untuk bikin kesurupan orang? Kan itu tidak masuk, tidak logika itu. Punya jin untuk bikin orang kesurupan. Tidak punya jin, hidup susah, ambil masalah. Enak, duduk kawan kucing, harta banyak, kan gitu. Ini kawan kucing bikin tuh Ustadz Jeffrey kesurupan, kan tidak logik, tidak masuk akal. Lalu lari kepada masalah khodam. Iya. Panjang lah. Nama itu termasuk kakek Salma. Khodam 7 Itu punya khodam yang kalau yang punya khodam seperti itu bisa menyerupai si anak tersebut. Saya duduk di sini, saya diam di Kota Baru di Jambi, Kuala Tungkal Jambi. Orang melihat saya dakwah di Tembilahan di hari Minggu dengan anak saya bawa, semua bilang si anak yang melihat ini sebagai saksi pulang ke Kota Baru Kerita menceritakan bahwa apa dakwah di Tembilahan pada hari Minggu. Ayahnya bilang, kau pembohong besar. Hari Minggu itu pagi jam 9 itu apa? Beli nasi 6 bungkus, pakai kain, pakai baju, pakai serban, pergi ke pembenahan. Sama waktunya saya di Kuala Tunggal Jambi. Pertengkaran kedua anak ini terjadi. Akhirnya mereka putuskan, tunggu apa datang. Begitu saya datang, dia tanya, apakah betul memberikan dakwah di tempat di masjid Jami di Tembilahan hari Minggu? Saya lihat anak saya duduk dengan anak abah, istri abah pakai burqa. Saya bilang, kan hari Minggu saya di Tembilahan, di Kuala Tungkal Jambi. Bapaknya juga bilang, beli nasi dengan saya. Kedua-duanya saya bilang, saya di Jambi. Dan sebenarnya ini bukan khadam, ini diri kamu sendiri dengan amaliyah kamu. Cuma dibilang orang khadam. Saya berada di Kalimantan. Ustadz Jahri Abdullah itu masih keluarga. Begitu dia berangkat ke Mekah, pulang bersama saya. Padahal saya di Pontianak. Dia pulang bersama saya di Pondok Gede. Sempat perpisahan, saya berangkat dulu. Sampai di Kalimantan, dia cerita dengan mertua dia bahwa dia bersama saya berpisah di Pondok Gede. Mertuanya datang jumpa saya. Waduh, abah pergi ke Mekah, tidak bilang-bilang. Saya bilang apa? Ya. Kemudian orang Benteng, si perempuan, ketika saya berangkat menuju Benteng, si perempuan ini menangkap tangan saya. Dia panggil orang-orang, sini. Inilah yang menyelamatkan saya, nih bapak. Ini bapak saya. Saya bingung. Dialah menyelamatkan saya di Mina waktu terowongan Mina.
injak-injak. Dia kasih saya apel, saya makan apel, suruh berhenti makan apel. Kalau padahal saya mau menuju Mina, masuk terowongan. Saya sama ini orang, saya duduk, orang lama udah kerumun. Saya tidak pergi. Saya bilang, abang tidak boleh bohong, bapak tidak boleh bohong. Saya tak bohong. Dia buka dengan, sini ada luka. Dia buka dengan baju kiri. Dia ini lukanya. Saya mau ngomong apa lagi? Pakai hadam ke saya. Jadi apa itu? Dia bilang, kamu sendirilah. Bukankah kamu boleh pergi ke Mekah? Siapapun boleh pergi. Hari ini pun boleh pergi. Orang lain boleh jumpa kamu. Ketika kau yakini. Dulu orang berjalan, belum ada pesawat pun dia boleh pergi ke Mekah. Kenapa kamu tidak boleh? Diri kamu dari sini, tapi diri yang satu pergi ke sana. Kenapa ketika kamu? Maka dia keluar daripada kelosong tubuh kau pergi. Tapi diri kamu orang lihat dia ada di sini. Jadi istilah bahasa kebatinan itu ruh ada 6. Kalau menurut ahli kebatinan itu ruh ada 6, termasuk kalau yang keluar itu termasuk ruh apa lupa itu. Ruhani, ruh hayawani, ruh nabati, ruh masfi, ruhul kudus, itu semua roh jasadi. Insyaallah masih boleh hafal saya. Bah, kalau yang ada katanya hadamnya harimau, Harimau. kayak kakek. Oh, Ya, ini Siliwangi. Itu kalau dia mengamalkan cara yang demikian. Semua itu kan tergantung dengan dia. Kalau dia niat dari harimau, dia boleh dari harimau. Orang dulu maka itu disuruh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kau percaya dengan kayu itu mendatangkan masalah, dia akan bagi. Kamu percaya bahwa harimau itu kamu jadi jadian, ya Allah akan bagi. Kamu percaya kepada aku akan bagi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Kau percaya dengan apa? Kayu ini, wah ini mendatangkan khasiat. Kalau kau yakin, Allah bagi. besok Jadi, keluar jin. ya, kau yakin. Seorang hamba Allah dia punya yakin. Gurunya berkata, ini air dulunya boleh keras. Esnya di kutub utara itu juga air, tapi dia keras. Dengan penuh keyakinan dia akan boleh keras dan kau boleh berjalan dengan bismillah. Gurunya mendayung bersama-sama, tapi muridnya turun. Dia berjalan sampai ke pinggir. Gurunya bingung karena gurunya ahli bicara, muridnya hati yakin. Begitu sampai di seberang, gurunya tanya, ini apa yang kau pakai? Begitu kau boleh jalan kaki. Kata muridnya, apa yang guru beritahu itulah dia. Dia boleh berjalan di atas air, gurunya cuma tukang cerita. Maka dia punya keyakinan. Kira-kira paham? Maka itu disuruh yakin atau tidak. Kalau kau yakin, jadi tidak yakin apapun tidak jadi. Kau yakinlah bahwa Allah itu ada, yakin pasti. Itu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu ini adalah seruan kepada orang yang yakin. Orang Buddha, dia bilang ini tak boleh lewat di bawah pohon kayu ini, nanti muntah darah. Yakin di kampung itu yakin. Ada yang tidak pura-pura ini was-was, dia lewat juga, tapi was-was keluar darah. Pada apa? Ada artinya itu pohon kayu. Tapi karena banyaknya yakin mereka kepada itu, Allah jadikan. Ya. Maka itu diseru kepada Allah yang yakin. Kau yakin matahari? Ya aku bagi. Tikus itu Tuhan kamu, aku bagi. Aku pencipta langit dan bumi, kau yakini? Aku bagi. Maka itu disuruh ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Itu dulu.
Sampai di mana kepercayaan kamu? Maka Nabi mengajarkan keimanan, keyakinan ini sampai di mana. Maka kita amanna billah, beriman dengan Allah, di Ponten dapat 10, wa malaikati dapat 10. Sekarang kita kembali, benar nggak Allah itu ada? Apa buktinya Allah ada? Hah? Begitu. Ada ciptaan. Ternyata kira ini buktinya penciptaannya ini. Di antaranya Saya yakin Allah itu ada. pasti. Kenapa? Karena aku ada. Coba kalau aku tak ada, macam mana aku menyatakan Allah ada? Hah? Beda kan? Kamu yakin Allah ada kan? Yakin. Karena apa? Karena kau ada. Coba kalau kau tidak ada, bagaimana kau akan tidak Allah ada? Ada. Kau tidak ada. Bisa ngomong. Paham? Kan beda. Ya alam. Jadi kamu pembuktiannya. Ya. Lalu benar ada? Benar. Kenapa ada? Aku merasa malu dan takut kepadanya. Aku merasakan dia melihat aku. Ketika aku duduk ke mataku, dia melihat aku. Tidak bisa aku berlari kemana-mana. Apa buktinya? Bismi Allah, bi ismi al-mujarun alif lam lam hazal jalalu ar-rahmanu ar-rahim sifatullah. Ba bi ismi al-basim as-sami' al-malik. Allah yang maha melihat. Aku tidak sanggup berlari kemana-mana karena dilihat. Dalam bumi pun dia lihat, kemanapun dia lihat. Takut kepadanya ketika aku bersalah-salah. Nah, Allah maha mendengar. Aku tak sanggup berkata-kata yang tidak baik, baik yang nyata, baik pun yang tersembunyi pada hatiku. Allah tahu. Allah Malik, dia raja, dia penguasa diriku. Kalau dicabutnya salah satu kekuasaannya kepada aku, dibutakannya mata apa diriku, ditulikannya pendengaran tuh. Nah, jadi bismi ini kalau kita nalarkan lebih panjang lagi. Jadi macam tadi, a'udzubillah, saya belum habis. Itu mukmin. A'udzubillah minasyaitan munafik. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukan yang benar dengan yang salah. Mata ini lihat Quran, mata ini juga lihat Quran. Benar nggak? Salah kan? Quran kita buka besar-besar, Quran tidak. Kan tak benar. Nah, jadi itu untuk munafik. Banyak lagi kalau cerita itu banyak. Alhamdulillah. Ini syaitan. Ar-rajim untuk kafir. Untuk orang yang celaka. Di sana tempatnya. Jadi kalau kita uraikan a'udzubillah minasyaitonir rajim, saya mengajarkannya 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim ini saya mengajarkan juga 4 tahun. Ba al-basirun al-baqi, dia melihat dengan kekal. Tidak dia pejamkan matanya hanya karena sebelah mata dipejamkan saja sudah habis langit dan bumi. Dia melihat dengan baqi. Kalau kekal bagaimana kamu? Jadi rukun iman, definisi iman ini boleh nggak definisi iman? Kau percaya tak Allah ada? Saya percaya tak ada dengan apa perintahnya? Percaya. Boleh nggak orang beriman baru percaya, belum yakin? Hah? Dia baru percaya, belum yakin. Apa dia benar beriman? Ya. Dia udah percaya, dia udah yakin, tapi belum melaksanakan apa yang diyakinnya. Benarkah dia orang beriman? Tidak. Dia percaya, dia yakin, dia mengamalkan, dia tidak sabar mengamalkannya. Boleh tak menjadi orang yang beriman? Hah? Tidak sabar. Salat tergesa-gesa, kata Nabi itu salat setan. Jangan tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Baik. Dia percaya, dia yakin, dia mengamalkan, dia apa tadi? Sabar. Dia tidak ikhlas. Bolehkah dia beriman? Dia sabar tapi tak ikhlas. Mukhlisin al-khutin. Belum. Dia sudah iman, yakin sampai ikhlas.
tetapi dia tidak tawadu, boleh tak? Beriman? Belum. Dia sudah tawadu tetapi dia tidak merasakan fakir miskin. Nah, mungkin dia sudah merasakan fakir miskin tapi masih menghadirkan diri. Benar tak dia orang beriman? Orang fakir miskin itu Pak Ita khatamul fakir bahwa Allah. Yang dia fakir miskin itu buku pun tak ada, aku tak punya tubuh, Allah punya hati, Allah punya nyawa, Allah punya semua, anak istri Allah punya, tak punya aku. Aku Tuhan pun aku tak punya. Allah. Diri ini bukan aku punya, tubuh, hati, nyawa, rahasia, semua aku tak punya. Nah, itulah orang yang fakir, tak punya apa-apa. La ilaha illallah, yang dia punya hanya Allah semata. Allah. Kira-kira orang yang la ilaha illallah masuk surga? Kenapa dia boleh masuk surga? Karena dia tak punya, yang punya Allah. Dan dia mengharapkan surga kan? Tidak. Dia takut dengan neraka? Tidak. Lalu siapa yang diharapkannya? Hanya Allah. Ilahi Rabbi anta maksudi wa ladaka matlubi a'tini bi muhabbataka wal ma'rifat. Itu yang diharapkannya. Lalu orang yang demikian akan disuruh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Masuk itu. Hei, sekarang tuh panjang aku bicara. Apa? Ya, Kayaknya pengen lanjut. aku udah tahu itu. Emang bingung mau ngomong dari tadi kamu. Udah serang lirik. Kasihan sama Abah, capek. Kalau mau istirahat. Enggak, aku kalau bercerita tentang Allah di diriku sendiri. Jadi diri ini tidak ada artinya. Diri ini kelongsong, diri ini kerangka, diri ini sangkar burung. Yang menggerakkan sangkar burung itu burung, yang bersuara pun burung. Diri ini Muhammad, yang memuji, yang bertubuh. Pemilik diri Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggerakkan segala-galanya ini kodrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kau menyatakan la ilaha illallah, tidak ada dirimu, yang ada cuma Allah. Ketika kau menyatakan Muhammad Rasulullah, ada kelakuan Muhammad, ada sifat Muhammad, ada perbuatan Muhammad, ada yang contohkan Muhammad, harus wajib ada pada diri kamu. Maka ketika diri yang jahir ini berkata asyhadu la ilaha illallah, jahir ini takluk kepada yang batin. Ketika wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka batin ini menyatakan kamu itu pesuruh Allah. Ya? Insya Allah kau mulai cinta, lalu kau memuji Allah, duduk, berdiri, berjalan, semua puji Allah. Jalan memuji Allah, langkah kaki memuji Allah. Sebab kau garuk para kau. Ini cuma kemana dia garuk? Apa ya kedengarannya? Kering-kering, kan tidak ada bedanya kamu dengan orang masyarakat Yahudi dan Nasrani. Tapi ketika kau merasakan Allah, 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 Allah menyatakan tidak sia-sia aku bagikan kamu tangan. Aku menjadi tanganmu. Aku menjadi tanganmu. Dengan aku engkau melempar dan meraja. Ya? Dan karena Allah, 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 Allah. Karena aku menjadi tanganmu, buka Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan aku kata Allah berada di atas tangan kamu. Ya, oke, nanti asyik lagi. Baik. Mungkin banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون رحمكم الله. Alhamdulillah, wabil khusus yang saya hormati Abah beserta rombongan semua. Subhanallah, setelah sekian lama gak ketemu, alhamdulillah akhirnya ketemu lagi dari sebuah obrolan di tengah laut waktu itu ya Mas. Kangen, ternyata kangen itu ditiupkan angin laut. Akhirnya nyampe, alhamdulillah. Di sini juga ada teman-teman saya, saudara-saudara dan juga guru-guru, subhanallah, ada Zahari, insyaallah, teman-teman dan Umi, alhamdulillah. Ini acara mendadak, tapi subhanallah begitu dibilang mendadak, ya ini mau hadir semua datang karena satu rindu sama Allah. Ini khusus saya insyaallah, karena saya lagi yang mau ngomelin saya. Saya minta ya Allah. Iya, udah kebanyakan pusing. Ini mungkin dari omelan. Mungkin dari omelan itu insya Allah banyak manfaat yang besar. Alhamdulillah. Langsung aja ke apa tadi? Kalau saya ngomong manfaatnya kurang. Maaf Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi min awal dunya ila fanaika wa min akhirat dunya ila baqaiha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu karim nabi ila yaumil qiyamah. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad ya salam salimna bihaqqi Muhammad ya Rasulullah. Min Muhammad wa syafa'ati Muhammad bibarakati Muhammad ala ummatan wa akhidah ila yaumil qiyamah. Rabbi inna lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi habli hukma wa alhiqna bis salihin waj'alni lisana siddiqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuna ila hubbaka waj'al hubbaka ahabba ilayya min al-ma'il barid. Ayyuhal akhadirun rahimakumullah, rahmatullah alaikum ila yaumil qiyamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, telah berganti siang diselimuti malam, telah kembali burung ke sangkarnya, telah kembali pula manusia yang bekerja menemui anak dan istri. Mentari telah terbenam di ufuk barat. Kerinduan Sang Pencipta mulai datang. Terkadang mengikut di hatinya. Ilahi ya habibi
Ya Rabbi, Ya Rabbi, husniyati adrikni ya Habibi. Hanya pecinta-pecinta yang bersakir untuk Tuhannya. Tidak jauh berbeda ketika Jeffrey memegihkan suara tinggi melengking di angkasa membawa syair Abu Nawas. Tuhanku, aku tidak layak masuk ke dalam surgamu, banyak dosa. Sadar dengan dosa mata yang mungkin akan dimizan besok. Bertahan kita di yaumil mahsyar, mendidih otak, bubur daging-daging, terturun lidah, keluar mata, pecah telinga, mengalir nanah berdarah. Yang dulu didulukan, yang akhir diakhirkan. Golongan mana kita di antara? Bagi pemikir filosofi betapa banyak dosa begini, mendengarkan perkataan yang maksiat yang tidak layak didengar. Besok ia berkata kepada Tuhan, ya Allah, hukum aku dengan hukuman Engkau. Siram telingaku ini dengan timah yang mendidih. Malaikat datang menyeram telinganya dengan timah yang mendidih, menusuk telinganya dengan besi yang panas sehingga tenggelam dari kiri ke kanan. Di mana pula kita? Apakah sudah bersih diri kita ini? Berbicara tentang Allah sangat mudah. Di antaranya kita selalu bangga bahwa sini adalah agama. Kita harus mempertahankan agama kita. Subhanallah. Betapa lucunya mempertahankan bahasa Sanskerta. Agama adalah bahasa Sanskerta yang belum ditranslatekan, diartikan. Akhirnya orang-orang din adalah agama. Kenapa dalam bahasa lain, ayat-ayat lain diartikan dengan bahasa Indonesia? Kenapa pula din diartikan tentang agama? Din yang mana pula kepada kepada Yahudi, din yang mana pula dalam bahasa Ibrani. Saya rasa semakin jahil kehidupan kita, semakin bodoh kita. Karena terlalu banyak sarjana, sebab banyak pula ulama yang dipertahankan satu makalah menjadi sarjana, berjuta-juta makalah di hadapannya tak pernah tahu. Akhirnya rusak hukum hakam Allah. Dia tidak menegakkan hukum hakam Allah yang sebenarnya. Hadirin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dimulangkan janggut tanpa sadar telah menegakkan sunnah Rasulullah, kelakuan Rasulullah. Tanpa sadar dia telah mempertahankannya. Dari lembaran-lembaran itu bersaksi kepada Allah, dan Allah berikan pahala 100 orang yang mati syahid untuk orang yang mempertahankan janggutnya. Ketika mereka tidak mau berarti sombong. La yadkhul jannah man kana bil qalbi miskala dzarratin kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa sebesar bentuk pada hatinya rasa sombong. Masa pahala 100 orang menjadi syahid tidak mau diterima. Ini anak-anak yang di samping, saudara yang samping, tanpa sadar dia pakai serban perintah Allah Rasul. Ta'ammanu innal malaikata ta'ammam. Pakai oleh kamu serban. Sesungguhnya malaikat itu berserban. Ta'ammamu inna syaitan la tayammam. Pakai oleh kamu serban. Sesungguhnya syaitan itu tidak berserban. Jelas perintah nabinya,
Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, sebagai mengaku Islam, dan mungkin kita adalah penentang Rasulullah. Untungnya tidak hidup di zaman Rasulullah, tidak ada. Tidak bertaati, masih mengaku umat Muhammad. Tapi untung saudara bukan mengaku umat Muhammad, Anda mengaku umat Islam, tertolak daripada umat Muhammad. Karena umat Islam, umat yang selamat. Kenapa tidak terbiasa saya sebagai umat Muhammad, sehingga membuktikan sebagai pengikut Muhammad, kamu laksanakan apa yang dilaksanakan. Kamu berarti bayang-bayang Muhammad. Kenapa tidak mau melaksanakan sebagaimana pemilik bayang-bayangnya? Muhammad bayang-bayang Allah, dia laksanakan sebagaimana pemilik bayang-bayangnya. Kamu adalah bayang-bayang Muhammad, melaksanakan sebagaimana yang dilaksanakan Muhammad, sebagaimana khuswatun hasanah. Tanpa sadar dia pakai serban. Kalau dipakai seterusnya, maka malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan seluruh pahala kami kepada orang yang pakai serban, tanpa ada pembagian. Kalau 100 triliun malaikat yang ada di langit dan di bumi, berapa pahalanya diberikan kepada orang yang pakai serban, yang tidak mau betapa sombong, betapa sombong, tanpa sadar. Kemudian malaikat mohon kepada Allah agar diampunkan segala dosa. Lalu ketika dia sholat, waktu Allah berikan pahala sama dengan orang yang tidak pakai serban 27 kali, dia sudah dapatkan 1 kali sholat pahala. Ketika dia sholat Jumat, maka dia mendapatkan 70 kali pahala. Sebagaimana orang yang tidak pakai serban 70 kali, kapan boleh dapat mencapai 70 kali? Bertahun-tahun. Tapi orang yang pakai serban diberikan Allah pahala 70 kali sholat Jumat, pahalanya diampunkan dosanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal-hal yang kecil tetapi besar di mata Allah. Banyak orang yang mengaku ulama, ahli ulama, berarti orang yang mengetahui. Mana mungkin orang yang tahu tidak melaksanakan. Ketika dia ada janggutnya, dia buangnya dengan kumisnya, samalah wajahnya seperti perempuan, maka tidak akan mencium angin surga. Seorang laki-laki berkelakuan seperti perempuan yang baik perempuan. Perempuan tidak ada kumis, tidak ada janggut, dia potong kumis, dia potong janggutnya, tanpa sadar tidak mencium angin surga. Padahal tidak pernah perintah Nabi. Ketika seorang kafir, 2 orang kafir datang ke rumah Nabi dengan mencukur janggutnya, karena dimandang dengan pandangan yang benci. Lalu Nabi berkata, celaka kamu, siapa memerintahkan kamu mencukur janggut? Kafir Majus berkata, Tuhan kami Gasyah. Maka Nabi berkata, Tuhanku memerintahkan aku memanjangkan janggut. Kalau Nabi diperintahkan Allah memanjangkan janggut, lalu Nabi mengatakan kepada umatnya untuk panjangkan janggut, mencukur bulu kemaluan. Tapi kita tentang Nabi, kita panjangkan bulu kemaluan, kita cukur janggut. Mereka syahadat kau ucapkan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Dia tahu bersaksi tetapi tidak menunjukkan kesaksiannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
dicas batu. Untuk apa aku berbicara ketika sami'na wa asayna? Untuk apa aku berbicara ketika sami'na wa karrihna? Sebab kita bukan suatu ahli pidato. Ahli pidato mempersamakan persepsi. Al-ulama warasatul anbiya, memberikan kepahaman, pengertian yang mereka tidak paham. Ahli pidato berkata al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam sangat tinggi, tidak ada yang boleh tinggi daripadanya. Yang didapat adalah egoisme. Padahal al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Keselamatan sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kenapa tidak diterjemahkan Islam itu selamat, sehingga orang memahami bahwa Islam ini selamat, kemudian dia ingin mencari jalan yang selamat. Tentu bertanya kepada orang yang paham bagaimana jalan yang selamat. Orang yang bertanya berkata, menjawab, pakai hukum Allah pasti selamat. Hukum Allah apakah satu negara? Bukan. Hukum Allah pada matamu, pada telingamu, penggunaan matamu, penggunaan telingamu, penggunaan mulutmu, penggunaan tangan dan kakimu, hati dan alam pikiranmu, khayalanmu, memasukkan zat metafisik ke dalam tubuh, halal atau haram. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Allah menyebut kepada manusia, baik Yahudi, baik Majusi, baik Nasrani, baik siapapun, makan dan minum itu yang baik-baik, halalan tayyiban dan bagus. Wala tattabi' khutuwati syaitan, jangan kau mengikuti cara setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kami yang nyata. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Sayang, diciptakannya kita, diberikan petunjuk, diturunkan Al-Quran, diturunkan para nabi sebagai contoh. Kapan kita mencontoh cara Nabi? Kita cuma baca Quran, meliuk-liukkan suara, supaya ini ada idgham bila kunna ma'runa, ikhfa, sopawi dan sebagainya. Ini lagunya lagu apa? Dijelaskan. Sabar. Kemudian dibuat satu cara metode dari al-bata. Ada yang mengatakan beberapa macam. Ini hanya untuk supaya hakim mencatat bagus ketuknya ini 3 kali, ini panjang, dia tidak pernah malu kepada Allah. Masa menilai, ini bagus nomor 1 berangkat ke Mekah. Nabi berkata, aku takut Al-Quran itu hari ini dilakukan dan dipertontonkan di hadapan orang banyak. Maka itu khatir memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak back to basic, kita akan lebih jauh tersesat. Khatir memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, dia masih mau mengetuk hati kita untuk kembali menghidupkan kelakuan Rasulullah
sifat Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Sebab kita tahu hukum sudah sempurna, tapi para pidato ahli pidato berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ketika dia artikan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan agamaku untukmu. Lucu sekali ini penterjemah. Apa yang didapat ketika mereka berbicara demikian? Nol, kosong lah. Coba para pendakwah, para pidato ahli pidato berbicara, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan hukumku atasmu. Hukum Allah telah sempurna. Tidak ada muktamar NU, tidak ada muktamar daripada Muhammadiyah untuk memikirkan dengan hukum agama Allah. Tidak ada wasiat